Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, baiklah sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Ketua kelas silakan pimpin membaca doa. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Warzuqni fahma. Amin. Bersedia. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan duduk. Oke, selanjutnya Bapak ingin cek dulu kehadirannya. Sekarang coba perhatikan temanmu di sekeliling. Adakah yang tidak datang pada hari ini? Tidak. Hadir semua? Hadir. Sudah siap ikuti pembelajaran pada hari ini? Siap. Kalau siap, silakan keluarkan alat tulisnya. Buku, pena, dan perlengkapan belajarnya. Sudah siap semua? Sudah. Oke. Kalau sudah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa patriotisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Semuanya silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita bawa bersama. Oke, silakan duduk kembali. Masih semangat? Masih. Oke, biar tambah semangat kita lakukan tepuk semangat. Bisa? Oke, semuanya siap? Siap. Tepuk semangat. 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 Sudah semangat? Sudah. Oke, kalau sudah semangat, Bapak mau tanya ya. Pernahkah kalian mengalami mati lampu pada malam hari? Pernah. Apa yang kamu rasakan? Kalau gelap, bagaimana perasaanmu? Tidak bisa melihat. Kenapa kamu tidak bisa melihat? Tidak ada cahaya. Ya, waktu mati lampu, cahaya tidak ada. Apa sumber cahaya pada malam hari itu? Lampu, bulan, bintang, lilin, obor. Itu adalah sumber cahaya yang ada pada malam hari. Sekarang, coba kamu lihat ke depan. Apakah kamu bisa melihat gedung di depan? Bisa. Kenapa kamu bisa melihat? Karena ada cahaya matahari. Apakah cahaya matahari ini ada pada siang hari? Ada. Apakah kita perlu lampu? Tidak. Berarti kalau sumber cahaya pada siang hari itu ada matahari. Jadi sumber-sumber cahaya tadi apa tadi? Matahari, lampu, lilin, obor,
Listrik. Itu adalah sumber-sumber cahaya. Oke, tadi Bapak menjelaskan tentang apa? Tentang cahaya. Baiklah, kalau tentang cahaya, kita hari ini akan belajar tentang, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat cahaya dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan percobaan, peserta didik mampu membuktikan sifat-sifat cahaya dengan tepat. Itu adalah tujuan kita pada hari ini. Sebelum masuk pembelajaran, Bapak ingin ada kesepakatan kelas. Ini ada 3 kesepakatan kelas. Yang pertama, aktif dan kolaboratif. Nanti semuanya dalam kelompok, Bapak bagi kelompok, harus aktif dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, menghargai dan berempati. Nanti sesama teman harus saling menghargai, ya, jangan ribut. Yang ketiga, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nanti ketika Bapak kasih tugas, semuanya harus mengerjakan. Nah, selanjutnya Bapak ada gambar. Coba perhatikan gambar di depan. Apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Lampu, bayangan, orang bercermin, warna pelangi. Mengapa ada itu? Karena ada cahaya. Oke, sekarang Bapak ada pertanyaan. Coba perhatikan. Pertama, bagaimana cahaya merambat? Ada yang tahu? Nah, cahaya merambat itu dia bergerak lurus. Seperti lampu itu. Kalau lampu itu sudah menyala, dia akan menyebar lurus. Kedua, mengapa ada bayangan? Ayo, mengapa ada bayangan? Karena ada benda menghalangi cahaya sehingga muncul bayangan. Yang ketiga, apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Bentuknya berubah jika bendanya juga berubah. Ya, terus yang ketiga, mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Karena ada pantulan cahaya. Yang kelima, bagaimana pelangi terbentuk? Ya, karena cahaya itu bisa diuraikan menjadi warna. Untuk lebih memahami materi, Bapak ada video. Ya, silakan ditonton, diamati. Nanti setelah video, Bapak akan tanya apa itu isi videonya. Adakah di antara kalian yang pernah melihat pohon ganda? Kopi apa pun bisa melanda urutan warnanya terbalik dan di bawah mengikuti begitu dan yang berikutnya, yuk pelajari 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Ketika merambat, cahaya tidak mengandungkan medium perantara. Karena itu. Nah, tadi kita sudah mengamati tentang video. Apa yang kamu amati dari video tadi? Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Ya. Ada berapa sifat-sifat cahaya? 5. Ada 5. Yang pertama? Cahaya dapat merambat lurus. Kedua? Cahaya dapat berkilau. Ketiga? Cahaya dapat menyala. Keempat? Cahaya dapat berkilau. Kelima? Cahaya dapat berkilau. Nah, itu adalah 5 sifat-sifat cahaya. Ya. Coba, Bapak mau tahu siapa yang bisa mencontohkan cahaya merambat lurus? Apa? Lampu senter. Itu cahaya merambat lurus. Pernah lihat senter? Nah, ketika kita menyenter pasti cahayanya lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bending. Apa contohnya? Kaca ini. Nah, matahari di luar bisa masuk ke dalam. Terus cahaya dapat dipantulkan. Apa itu ya? Apa?
cermin. Terus yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Apa contohnya tadi? Apa? Kolam renang. Ketika yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Apa contohnya? Pelangi. Untuk lebih paham, Bapak ada PowerPoint ya, silakan diperhatikan. Lihat, ada cahaya merambat lurus. Pernah lihat kejadian seperti ini? Pernah. Nah, contohnya ketika panas-panas, seng rumah kamu bolong. Apa yang kamu lihat? Cahaya masuk merambat lurus. Seperti ini kejadiannya. Ada tembok bolong, cahaya masuk lurus. Ketika ada pohon-pohon rindang, cahaya masuk lurus. Ini ada contoh cahaya merambat lurus. Dia masuk melewati celah-celah kecil atau lubang-lubang kecil. Yang kedua, apa ini? Cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya apa tadi? Kaca. Coba lihat, matahari di luar, di dalam ruangan bisa terang karena cahaya menembus kaca. Selanjutnya, cahaya dapat dipantulkan. Apa contohnya? Ah, itu contohnya apa itu? Orang bercermin. Kenapa cermin bisa memantulkan cahaya? Karena cermin itu permukaannya datar dan licin. Oke, sudah paham semuanya? Sudah? Sekarang kalau sudah, Bapak mau kalian bertanya, ya? Ada tidak bertanya dari pemaparan Bapak video dengan PowerPoint tadi? Ada tidak? Saya mau bertanya, Pak. Oke, Triana bertanya. Angkat tangannya lebih tinggi. Oke, Triana, ayo. Mengapa kita bisa melihat benda ketika ada cahaya? Oke, mengapa kita bisa melihat benda ketika ada cahaya? Coba perhatikan mata kita ini. Mata kita ini berbentuk datar dan licin. Sama seperti kaca cermin. Ketika cahaya itu masuk ke mata, berarti cahaya itu dipantulkan oleh mata, sehingga kita bisa melihat benda. Coba kamu tutup matamu. Nah, cahaya tidak bisa masuk. Apa yang kamu rasakan? Gelap. Biar lebih rileks lagi, lebih semangat lagi. Bagaimana kalau kita melakukan ice breaking? Mau? Oke, semuanya silahkan berdiri. Ayo, semuanya berdiri. Kita melakukan ice breaking. Semuanya silahkan berdiri. Siap? Siap. Oke. Guli. Silakan duduk kembali. Masih semangat? Masih. Oke, kalau masih semangat, kita lanjut lagi pembelajarannya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Di sini Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Oke, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Sekarang untuk perwakilan kelompoknya, silakan ambil perlengkapannya di belakang. 2 orang, masing-masing kelompok 2 orang. Sudah? Kalau sudah, silakan letakkan semua perlengkapannya. Senter, gelas, ya cermin di atas mejanya. Silakan diletakkan. Senternya letakkan ke dekat meja. Sudah? Sudah ada semua? Oke. Di sini kalau sudah semuanya mendapatkan alat percobaannya, Bapak di sini punya LKPD, ya. Di sini nanti tugas kamu melakukan percobaan
Setelah melakukan percobaan, kamu isi di bagian kesimpulan. Percobaan kamu setelah kamu lakukan, tulis di bagian kesimpulan. Nanti di sana ada langkah-langkahnya. Di samping ini ada langkah-langkahnya. Silahkan baca 1 sampai 4 dan semuanya harus bekerja sama. Baiklah, sekarang Bapak bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Oke. Ini untuk kelompok 3. Oke, silakan kamu lihat LKPD-nya dulu. Di sana ada 5 lembar ya, 5 lembar LKPD. Kamu baca langkah-langkahnya, kamu isi di kesimpulan. Percobaan pertama ada tentang cahaya merambat coba dibuka. Pertama ada cahaya merambat lurus. Kedua tentang cahaya dapat dibiaskan. Ketiga cahaya dapat menembus benda mending. Percobaan keempat ada cahaya dapat dipantulkan. Percobaan kelima ada Cahaya dapat diuraikan. Dan di samping sini ada langkah-langkah percobaan. Silakan kamu kerjakan dan tulis hasil kesimpulanmu di tempat kosong. Ayo, silakan mulai mengerjakan. Oke, ini kalau nggak bisa dipegang ya, luruskan. Tetap lurus, tembus sampai situ. Ini bantu pegang atasnya. Lurus, pas. Coba senter. Nah, coba lihat apa hasilnya. Nah, silakan tulis di hasil kesimpulanmu. Ini kelompok 3. Jangan terlalu terlalu dempet. Agak jarak dikit, jarak. Oke. Nah, bantu yang lain, bantu ya, lurus. Coba tembus lihat di sana. Tembus tidak? Hah? Tembus. Nah, kalau tembus, apa yang kamu dapat silakan tulis di hasil kesimpulanmu. Ya, kamu baca lagi langkah-langkahnya. Nah, setelah itu kamu lihat, kamu geser. Nah, coba kamu geser satu. Apa? Tidak tembus. Nah, berarti apa kesimpulanmu dari percobaan ini? Silakan dikerjakan dan dituliskan. Sebelum kita lanjut ke percobaan kedua, silakan ditulis. Coba tes. Kamu geser salah satu. Terserah yang mana mau geser ini. Tembus tidak? Jangan ini, tutup ini. Tembus tidak? Tidak. Kalau tidak, tuliskan hasil kesimpulan. Sudah tulis kesimpulannya? Sudah. Sekarang kalau sudah, lanjut ke percobaan kedua. Ayo. Lihat, apa itu percobaan kedua? Cahaya dapat dibiaskan. Langkah-langkah percobaan kedua. Masukkan gelas yang berisi air, masukkan pipet, amati bentuknya di dalam tersebut. Apa yang terjadi? Bengkok. Ayo. Coba. Apa yang kau amati? Nyambung tidak? Tidak kan? Seperti patah kan? Coba perhatikan. Ya, agak membesar ya kan? Nah, patah. Coba kalau situ tuliskan hasil kesimpulanmu. Bisa ini? Oh, ini wanginya. Biar lebih jelas pakai itu. Nah, ini. Nampak? Coba. Oh, belum, Bang. Sama tidak warna pelangi. Yang awalnya warna putih. Terus cahayanya dipisah menjadi warna pelangi. Silakan tulis kesimpulannya. Sudah semua? Oke, kalau sudah, silakan perlengkapan percobaannya kamu taruh lagi atau kamu simpan lagi ke belakang. Yuk, 2 orang saja.
Kalau sudah, kita akan menampilkan hasil diskusi. Nanti kita mulai dari kelompok 1. Nah, pada kelompok 1 maju ke depan, silahkan tampilkan hasil diskusimu. Ayo kelompok 1. Semuanya maju ke depan. Sipa, Rapip, Aska, Aldea. Cahaya merambat lurus. Cahaya senter melewati semua lubang pada karton hitam karena cahaya merambat lurus. Jika salah satu karton digeser, cahaya tidak bisa melewati semua lubang. Cahaya dapat dibiaskan. Dilihat dari posisi samping, pensil tampak bengkok di dalam gelas berisi air karena pembiasan cahaya. Jadi cahaya dapat dibiaskan seolah-olah pensil menjadi bengkok. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dari senter melewati gelas bening berisi air bening dan terlihat pada karton hitam. Sebaliknya, cahaya senter tidak bisa melewati gelas yang berisi air kopi berwarna hitam. Jadi cahaya dapat menembus benda bening dan tidak dapat menembus benda tidak bening. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya senter yang mengenai cermin dipantulkan ke arah yang berbeda, terlihat pada karton hitam. Begitu juga menggunakan dua cermin. Cahaya masih bisa dipantulkan. Jadi cahaya memiliki sifat memantulkan. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya senter dapat diuraikan oleh kepingan CD menjadi beberapa warna pelangi, merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan lain-lain. Cahaya senter dapat diuraikan menjadi warna pelangi. Sudah? Sudah. Apakah sudah jelas yang disampaikan kelompok 2? Ada yang ingin disampaikan? Tidak. Kalau begitu beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan duduk. Sekarang kelompok 3. Ayo maju. Kelompok 3. Kenalkan, nama saya Sakia, Triana, Angel, Sirat, Rizky. Setelah diberikan cahaya senter, ternyata pantulan dari kepingan CD pada karton membentuk warna-warni, seperti pelangi. Arti cahaya dapat diuraikan menjadi banyak warna cahaya. Sudah. Apakah yang disampaikan oleh kelompok 3 sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan duduk. Ternyata semuanya sudah benar dalam menyimpulkan hasil dari percobaan. Kalau begitu kita beri tepuk wow untuk semua orang. Oke, siap? 1, 2, 3. Tepuk wow. Beri W, beri O, beri W. Wow. Oke. Karena kita sudah melakukan pembelajaran, sudah melakukan percobaan, Bapak mau tanya dulu. Apakah yang kita pelajari pada hari ini tentang sifat-sifat cahaya? Apa saja sifat-sifat cahaya tadi? Dapat merambat lurus. Dapat dibiaskan. Dapat dipantulkan. Diuraikan. Menembus benda bening. Semua sudah bisa? Bisa. Kalau bisa Bapak ada soal evaluasi ya. Ini kamu kerjakan sendiri-sendiri. Ini ada soal evaluasi. Nanti kamu kerjakan sendiri-sendiri, bukan kelompok. Silakan setelah Bapak bagikan langsung dikerjakan. Ya, tulis Ki, kerjakan Ki.
Oke, sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, kumpul semua Pak. Sini. Oke, Bapak mau tanya. Hari ini kita belajar tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Apa tadi? Cahaya dapat diluruskan. Dapat lurus. Terus? Dapat dipantulkan. Terus? Dibiaskan. Diuraikan. Menembus benda bening. Contohnya apa tadi? Menambah lurus. Cahaya senter. Terus yang dapat dibiaskan apa? Kolam renang. Yang bisa dipantulkan? Cermin. Yang bisa diuraikan? Pelangi. Sekarang Bapak mau tanya, apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Ada yang tidak dipahami? Pahami semua? Semua. Berarti semuanya sudah bisa tentang pelajaran sifat-sifat cahaya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Silakan kalian pelajari di rumah tentang jaring-jaring makanan. Oke, untuk menutup pembelajaran pada hari ini kepada ketua kelas silakan pimpin doa. Untuk menutup pembelajaran. Sebelum menutup pelajaran, marilah kita membaca doa. Membaca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ketua kelas silakan duduk kembali. Baiklah, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, Bapak akhiri. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.